Ini 5 orang paling penting yang kalian wajib punya di dalam hidup kalau tujuannya untuk menunjang karir, gaji, bisnis, dan teman-temannya. Karena gue tahu banyak banget teman gue yang networking, tapi networking tanpa arah. Mereka nggak tahu apa yang harus di-checklist setidaknya sebelum kalian umur 30. Karena berdasarkan riset, pas udah umur 30, apalagi 40, circle kalian tuh bakal di situ-situ aja. Kalian udah punya preferensi terhadap jenis orang yang ada di hidup kalian. Nah, relasi-relasi ini berdasarkan riset namanya Harvard Study of Adult Development. Itu udah 80 tahun. Salah satu riset psikologi terlama di dunia. Kalau intinya, dia ngeluarin satu statement ini. Hubungan yang berkualitas adalah prediktor paling kuat terhadap kesuksesan dan kebahagiaan. Lebih kuat daripada IQ, kekayaan, atau status sosial. Nah, tapi di studi ini, banyak riset-riset lain yang akhirnya mengerucut ke 5 jenis orang ini. Hampir puluhan yang udah gue skim. Gue minta AI juga buat summarize. Dari Journal of Applied Psychology, Frontiers in Psychology, sampai ke Science. Akhirnya ketemu satu pola yang lumayan jelas. Anggap 5 relationship ini, checklist yang kalian harus punya. 4 orang pertama yang gue sebut itu penting buat ngembangin karir kalian. Tapi menurut studi yang tadi, orang yang nomor 1 itu yang paling kalian butuhin, bahkan kalau 4-nya itu nggak ada. Jadi kalian harus nonton sampai habis. Tapi gue langsung spill orang yang paling penting. Orang yang ngingetin kalian untuk subscribe channel ini. Oke, bercanda, karena gue udah lama banget yang ngelakuin itu. Kita langsung mulai dari orang ranking kelima, The Mentee. Nah, ini studi berdasarkan The Prodigy Effect. Risetnya dari Educational Psychology Review di 2018. Orang yang belajar atau berkembang dalam karir dengan tujuan untuk ngajarin orang lain, jauh lebih bisa memahami materi, skill, dan ilmu yang lebih lama dibanding orang-orang yang nggak berniat untuk ngajarin ke orang lain. Karena ada switch di otak kita ya, pas kita menerima informasi dan kita belajar, itu ibarat kita beli 10 baju, 10 bajunya berserakan. Nanti pas skillnya butuh dipakai, baru ibarat kita ambil baju dari tumpukan itu. Nah, tapi kalau kita punya relasi sama orang dan dia sebagai mentee, pas kita ngajarin dia, sebelum kita butuh skill itu, ibarat baju-bajunya udah tertumpuk rapi, udah berdasarkan warna sama berdasarkan occasion. Karena Richard Feynman, dia pernah bilang, kalau lu belum bisa ngejelasin skill atau ilmu lu ke orang dengan mudah, artinya lu belum cukup paham. Dan enaknya relasi sama orang yang kalian anggap sebagai mentee, selain dari amal dan memperdalam ilmu, menurut studi di 2006, meta-analisis dari Allen dan Abby, mayoritas orang dalam karirnya bakal lebih puas, lebih loyal, dan lebih punya sense of purpose. Jadi setiap orang harus punya relasi yang bentuknya mentee. Mau itu adik kalian, adik kelas, atau kalau kalian suka dede-dedean. Jadi itu orang ranking kelima yang paling penting kalian harus punya sebelum umur 30. Nah, yang ranking keempat itu namanya The Striver Circle. Ini temen yang harus selevel, tapi punya ambisi buat pengen naik. Beda sama kalau kalian nyari orang sukses atau nyari mentor. Psikologi sosial ngajarin ini yang namanya Social Comparison Theory. Kenapa orang ini penting? Karena kita nggak ngebandingin berdasarkan tujuan, tapi kita ngebandingin berdasarkan progress. Balik lagi ke riset dari Frontiers in Psychology di 2020. Nunjukin karir social support atau orang sepantaran yang sama-sama pengen naik level, itu punya efek langsung ke adaptabilitas karir. Atau seberapa cepat kalian belajar hal baru, kalian ambil responsibility baru. Nah, tapi titik pentingnya di sini, itu bukan orang yang sudah sukses, tapi orang yang kalian bisa lihat sebagai sepantaran. Salah satu kriteria penting dari The Striver Circle, itu kalian membandingkan progress. Kayak kalian jadi punya rival yang sehat, bukan bandingin gue udah di titik mana, tapi seberapa efektif gue berprogres. Nah, kita masuk ke teman di ranking 3. Ini yang menurut gue lumayan unik, dan banyak orang nggak paham pas mereka ngelakuin networking, yang namanya The Connector, berdasarkan prinsip weak ties. Nah, sebenarnya jenis relasi yang ketiga ini salah satu yang paling impactful untuk ngeakselerasi karir kalian dengan opportunity baru atau project-project yang menarik. Jadi gue jelasin dulu ya, weak ties ini bukan temen deket kalian, tapi bukan orang-orang yang sekedar kalian punya kontak di HP kalian. Bahkan ini ada teori resminya ya, namanya The Strength of Weak Ties. Dan baru banget divalidasi ulang lewat Research Science di 2022. Hasilnya gini, orang-orang weak ties 2 kali lipat lebih efektif untuk ngasih kalian peluang baru dibanding teman terdekat kalian. Nah, tapi ada syaratnya. Kenalan yang bisa dikategorikan sebagai weak ties itu bukan sekedar punya kontak, tapi kalian pernah ngobrol bareng, ngebahas satu project atau punya pengalaman ngejalanin project bareng. Simpelnya orang-orang yang udah punya kepercayaan ringan, koneksi-koneksi yang punya kenalan di luar dari circle kalian. Nah, sekarang kita masuk orang kedua, the mentor or sponsor. Di psikologi karir ini namanya developmental relationship. Nah, perbedaan signifikan antara mentor sama sponsor, ibaratnya mentor itu ngebuka jalan, sponsor ngebuka pintu. Tapi kadang-kadang mentor itu bisa bertindak sebagai sponsor juga. Mungkin mayoritas kalian udah ngerti gimana cara cari mentor. Add value ke mereka, bikin kalian personally disukai sama mereka. Sampai di titik mereka mau ngajarin dan ngasih ilmu ke kalian. Tapi kebanyakan orang udah terlalu happy dengan posisi mereka sebagai mentor. Kalau misalnya mentor itu deket dalam ruang lingkup kerja kalian, atau misalnya di satu perusahaan dan sejenisnya, incerlah untuk ubah mentor itu menjadi sponsor. Nah, untuk dari mentor berubah jadi sponsor, kalian harus ngelakuin sesuatu yang bikin mereka percaya bahwa kalian bukan project amal, tapi project yang bisa diinvestasikan. Ibarat kalau di lingkungan kerja, kalau kalian jalan berdua sama mentor, dia bakal ngenalin kalian kayak gini. Oh, ini anak pinter nih. Udah, that's it. Tapi kalau sponsor, dia bakal nge-advocate kalian, lu harus coba kerja sama anak ini deh. Gue percaya sama dia. Jadi dia yang bisa ngerekomendasiin kalian untuk opportunity lainnya. Jadi yang belum punya mentor, coba cari mentor. Kalau udah punya mentor, coba ubah dia menjadi sponsor dengan kerjain project-project yang
nge-benefit dia dan nunjukin bahwa dia bisa percaya ke kalian, bukan sekedar ngajarin. Nah, nomor satu, surprisingly, ini menurut banyak banget studi, orang yang paling penting di hidup kalian untuk menunjang karir jangka panjang, tapi dia nggak ada di tangga karir kalian, yang namanya the inner circle. Keempat yang tadi gue sebutin sebelumnya, itu orang-orang yang bakal bikin kalian grow, ngebuka opportunity, memperdalam ilmu, sampai kalian berkembang ke depan. Nah, tapi the inner circle adalah jenis orang-orang yang bakal bikin kalian tetap waras. Karena kita suka lupa di tangga karir. Orang kalau ngeliat short term, ya udah cari orang yang bisa kasih kita opportunity, that's it. Bikin kita lebih pintar, lompat-lompat pekerjaan. Tapi karir itu sesuatu yang kalian bakal spend the rest of your life, bisa berpuluh-puluh tahun. Dan akhirnya didukung sama studi Gallup Workplace Report di 2022. Dia bilang, karyawan yang punya best friend di ruang kerja, itu engagementnya 7 kali lipat lebih tinggi dan produktivitasnya 12% lebih tinggi. Dan sementara di studi BMC Public Health 2023, dia nunjukin social support itu faktor paling kuat yang nentuin karir adaptability sama mental well-being secara jangka panjang. Nah, hal paling simple yang kalian bisa tarik dari sini, ini bukan orang yang tepuk tangan pas kalian growing, bukan kayak 4 orang sebelumnya, tapi orang yang justru bakal ada di samping lu pas lu lagi susah-susahnya. Dan ternyata menurut studi, termasuk studi terlama di dunia, orang ini yang paling penting. Jadi simpelnya dari 5 yang tadi gue udah sebutin, setidaknya masing-masing tuh punya satu orang yang kalian bisa checklist sebelum karir kalian mulai stabil. Karena implikasinya, kalau misalnya kalian semua jalani sendiri, tanpa ada teman-teman yang nunjang karir atau nunjang perkembangan diri kalian, simulasi kasarnya perbedaan gaji kalian itu bisa 3 kali lipat. Dan fun fact-nya, bukan cuma gaji, kebahagiaan dan kepuasan dalam karir kalian bisa 5 kali lipatnya. Tapi menurut kalian gimana? Ada nggak orang-orang yang gue sebutin di checklist ini yang kalian belum punya? Atau orang-orang di sekitar kalian yang ternyata masuk ke kategori 5 ini, tapi kalian nggak sadar dan kalian nggak appreciate mereka? Menurut kalian gimana? See you guys next video, bye-bye.